Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 183. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ketika Rizky mendengar Aditya mengatakan ini, dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Dia merasa bahwa berdasarkan hubungannya dengan Wahyu, jika Wahyu benar-benar datang ke sini, dia pasti akan membantunya membersihkan Aditya. Jika bukan karena rasa sakit yang parah dari tulang rusuk yang patah, Rizky pasti akan mengolok-olok Aditya sekarang. Tetapi pada saat ini, anak itu tidak bisa tertawa, karena rasa sakit di tulang rusuknya sangat parah sehingga dia tidak tahan. Aditya, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Apakah kamu tahu apa hubungan antara saya dan Wahyu? Rizky memelototi Aditya dengan sengit, berpikir dalam hatinya bagaimana membuat Aditya berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Hanya saja Rizky juga sedikit bingung, yaitu bagaimana Aditya bisa memiliki nomor telepon Wahyu. Apakah Aditya juga mengenal Wahyu? Dengan keraguan seperti itu, Rizky masih merasa sedikit gelisah di hatinya. Dari sudut pandang Aditya, Rizky benar-benar tidak tahu apa-apa. Sangat membenci untuk berpikir bahwa jika kamu mengenal Wahyu, kamu benar-benar dapat mendominasi. Bahkan jika kamu adalah putranya sendiri, jangan pikirkan itu hari ini. Aditya hanya tersenyum dingin tanpa menjelaskan terlalu banyak kepada Rizky. Rizky sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Dia ingin bertarung dengan Aditya lagi, tetapi rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa berbicara. Dan dia takut Aditya akan memukulnya lagi. Jadi dia harus bertahan. Melihat perasaan gelisah Rizky, Aditya tertawa di dalam hatinya. Ini benar-benar terbalik. Di sekolah, Rizky selalu membuli Aditya. Tetapi sekarang Aditya telah memukulinya dengan sangat buruk. Dapat dikatakan bahwa Aditya telah memulihkan semua masalah sebelumnya sekaligus. Felicia berdiri di samping dan menyaksikan semua ini. Dia juga sangat bingung di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya apakah Aditya benar-benar memanggil Wahyu barusan. Aditya, apakah kamu benar-benar memanggil Wahyu? Felicia khawatir datang dan bertanya kepada Aditya dengan suara rendah. Aditya mengangguk padanya tanpa menjelaskan terlalu banyak. Felicia benar-benar terkejut. Dia tidak percaya. Aditya sangat kuat sekarang. Bahkan bos dari Toraja, Wahyu, apakah dia mengenalnya? Dan ketika Aditya sedang menelepon tadi, dia berbicara kepada Wahyu dengan nada yang hampir memerintah. Aditya mungkin adalah orang pertama yang berani berbicara dengan Wahyu dengan nada seperti itu. Felicia berpikir liar di dalam hatinya. Sekarang dia benar-benar mengagumi Aditya, dan merasakan keingintahuan yang tak ada habisnya. Umar bahkan lebih pusing. Dia berdiri di samping dan menatap Aditya, merasa sangat cemas. Jika Aditya benar-benar mengenal Wahyu, maka semuanya akan mudah, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi jika Aditya tidak mengenal Wahyu, ataupun jika memiliki hubungan normal dengan Wahyu, maka masalahnya hari ini terlalu besar. Jika tidak bekerja dengan baik, tangan dan paha Aditya pasti dilumpuhkan oleh Wahyu. Itu sangat sepi di kantor, dan bahkan suara air menetes dapat didengar dengan jelas. Umar dan Felicia terlalu gugup untuk berbicara, sementara Rizky berjuang untuk berdiri, menyeringai kesakitan. Anak ini benar-benar ingin pergi ke rumah sakit untuk perawatan segera, tetapi Aditya tidak membiarkannya pergi. Jadi dia hanya bisa bertahan di sini. Waktu berlalu menit demi menit, dan dalam waktu kurang dari 20 menit, ada pergerakan di luar kantor. Sebuah limusin berhenti di pintu kantor, dan kemudian, seorang pria gemuk pendek dengan seorang wanita mempesona buru-buru turun dari mobil dan berjalan ke kantor. Itu adalah Wahyu dan Widya. Kedua orang ini sudah mulai panas. Di satu sisi, cuaca terlalu panas. Di sisi lain, Wahyu dan Widya sama-sama gugup. Awalnya, Aditya tidak memiliki kesan yang baik tentang Wahyu.
Ketika Aditya menelepon barusan, dia sangat marah lagi. Bagaimana mungkin Wahyu tidak khawatir untuk dapat memegang paha Aditya? Wahyu merasa sangat terhormat, dan dia benar-benar takut Aditya tidak akan membiarkannya pergi mulai sekarang. Begitu Rizky melihat bahwa Wahyu benar-benar ada di sini, orang ini juga terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dengan panggilan telepon dari Aditya, Wahyu sebenarnya datang. Namun, Rizky sudah tersapu oleh amarahnya saat ini. Dia tidak terlalu memikirkan hubungan Aditya dengan Wahyu. Dia hanya ingin membuat Aditya dengan cepat membayar harga yang mengerikan. Wahyu, Saudari Widya, kamu harus memutuskan Masapah ini untukku, seru Rizky dengan getir, seolah-olah dia telah melihat kerabatnya di negeri asing. Awalnya, Wahyu tidak tahu mengapa Aditya marah, apalagi mengapa Aditya memanggilnya ke sini. Tetapi sekarang melihat Rizky dipukuli, Tuan Wahyu yang berbudi luhur, jahat dan licin, dia masih dengan cepat menebak apa yang terjadi. Rizky yang memprovokasi Tuan Aditya. Ketika Wahyu memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Di matanya, Rizky hanyalah orang biasa, tidak ada yang penting. Tapi itu adalah pria yang tidak penting yang benar-benar membuat Aditya marah. Bukankah itu kehidupan Wahyu? Apa yang ingin kamu lakukan, Wahyu? Dengan wajah muram, berjalan ke Rizky bersama Widya. Rizky tidak menyadari bahwa situasinya salah, dan bahkan menangis dan melolong kepada Wahyu. Wahyu, bocah lelaki bernama Aditya ini memukuliku dan bahkan merebut pacarku. Lihat aku, dia mematahkan tulang rusukku. Rizky berkata semakin dia merasa dirugikan, dan menggugat Aditya di depan Wahyu. Wahyu menamparkan wajah Rizky. Tamparan ini tiba-tiba, dan Rizky tersungkur ke lantai dan tidak bisa bangun. Wahyu, kamu, bagaimana kamu memukulku? Rizky sedih dan bingung, jatuh ke lantai dan menanyai Wahyu. Sial, masih mudah untuk memukulmu. Aku akan membunuhmu sekarang. Wahyu mengutuk dengan marah, tiba-tiba mengangkat kursi, dan hendak menghancurkan kepala Rizky. Di bawah kemarahan seperti itu, dengan kekejaman Wahyu, dia pasti bisa membunuh Rizky ini. Widya, yang berada di samping, melihat ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat memeluk Wahyu. Wahyu, tenang, jangan impulsif. Anda akan membunuh orang seperti ini, saran Widya. Wahyu sedikit tenang sekarang, dengan status dan statusnya. Harapan paling besar adalah dia aman dan sehat, dan dia tidak ingin menyebabkan siapapun mati. Itu akan terlalu merepotkan. Jadi Wahyu sedikit tenang, dan akhirnya meletakkan kursinya. Bagaimana kamu menjadi bos? Anak buahmu diganggu. Tidak apa-apa jika kamu tidak membantu, tetapi kamu masih memukuli anak buahmu. Rizky jatuh ke tanah dengan energi, menuduh Wahyu. Dengan buang air kecil, kapan dia pernah dituduh oleh anak buahnya secara pribadi seperti ini? Terutama di depan Aditya, Wahyu tidak bisa menahannya lebih jauh. Dia merasa bahwa Aditya pasti akan berpikir bahwa dia tidak kompeten dan tidak punya tempat untuk pergi. Aku akan menghajarmu sampai mati, teriak Wahyu sambil menendang Rizky. Tulang rusuk Rizky sudah patah, dan kemudian dia ditendang seperti ini oleh Wahyu. Orang bisa membayangkan betapa parahnya anak ini ditendang. Dia menendang Rizky ke titik di mana dia meragukan hidupnya, berguling-guling di tanah, memohon belas kasihan. Baik Umar dan Felicia tercengang. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, toh mereka tidak akan percaya. Wahyu bahkan tidak menyentuh Aditya, tetapi malah menendang bawahannya sampai mati. Hanya Widya di sini yang tahu apa hubungan antara Aditya dan Wahyu. Pada saat ini, Widya merasa bahwa Rizky benar-benar mampu membuat kematian besar, dan jika tidak baik menyinggung siapapun, dia malah menyinggung Aditya. Wahyu, tolong maafkan aku, Rizky berteriak, memohon belas kasihan dari Wahyu. Wahyu juga berhenti pada saat ini, menatap Rizky dengan ganas, dan kemudian berjalan ke Aditya. Tuan Aditya, saya benar-benar minta maaf, bawahan saya telah membuat Anda marah, kata Wahyu di depan Aditya dengan cemas. Ini, Paman Umar tercengang ketika melihatnya. Dia benar-benar bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Wahyu, yang bermartabat,
benar-benar berbicara dengan cara yang begitu rendah hati di depan Aditya. Felicia membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dia menatap Aditya dengan matanya yang indah. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Aditya berdiri di sana dengan ekspresi yang sangat tenang. Dia memandang Wahyu di depannya dan merasa sangat tidak bahagia. "Wahyu, kamu telah mengecewakanku terlalu banyak." Setelah beberapa saat, Aditya berkata dengan dingin. Kalimat ini membuat Wahyu merasa bersalah. "Tuan Aditya, saya akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan untuk masalah hari ini." Wahyu buru-buru meyakinkan Aditya, lalu menunjuk ke Rizky, yang terbaring di tanah, dan berteriak, "Keluar dari sini!" Bersambung.